Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Java Kembang. Untuk saat ini, kita akan membahas apakah kita bisa secara mandiri mengobati santet. Sebelum kita membahas topik tersebut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, ini kan ada pertanyaan yang masuk di admin. Apakah kita yang terkena santet, bisakah kita mengobati secara mandiri? Mandirinya seperti ini pemirsa. Ini dengan catatan dokter sudah merasa tidak ada penyakit gitu. Tidak ada penyakit macam-macam ya. Analisa medisnya sudah lolos, katakanlah seperti itu. Nah, berarti kan mengarahnya kan ke hal-hal yang berhubungan dengan metafisik. Ketahuilah kalau udah masuk metafisik kan berarti kita harus paham dulu sebenarnya antara mudah atau tidaknya itu tergantung pemahaman kita dulu. Paham akan siapa diri kita ini di muka bumi. Oh, kita ini di muka bumi ini adalah khalifah. Berarti segala hal yang berhubungan dengan dunia ini kita yang mengendalikan. Kalau masuk ke dalam tubuh kita, berarti kita pun secara psikologis, secara praktek nyata itu pun juga bisa mengeluarkan masuk dan tidaknya suatu barang yang berupa metafisik itu hanya atas seizinku. Ku dalam arti kita yang mempunyai fisik. Jadi yang utama dari rangkaian pertama kan ada beberapa tahapan ini pemirsa. Sesuai apapun keyakinannya, apapun mau kita Islam ataupun kita di luar Islam kan seperti itu. Ini metode umum aja yang biasanya ayah terapkan gitu. Katakanlah itu bersuci dulu. Kita bersuci dalam arti menjaga jiwa kita ya. Wudhu itu, bersuci itu sebenarnya bukan membersihkan badan, tapi memperkuat frekuensi jiwa kita untuk ke positif. Langkah pertama lakukan sebisa mungkin, sesering mungkin itu berwudu, menjaga hal-hal yang berhubungan dengan, menjaga diri dari hal-hal yang berhubungan dengan yang membatalkan wudu itu tadi. Satu itu pemirsa. Terus setelah itu dilakukan, ya seperti biasa kita mau sholat, kita mau berdagang atau seperti apa kan seperti itu. Yang kedua, yakinkan diri kita secara psikologis aman nyaman dulu. Kenapa saya bilang aman nyaman dulu? Kadang kan seperti ini, nggak usah ngomong santet. Ngomong yang penyakit-penyakit secara normal, secara medis saja. Kamu divonis kanker, kamu divonis penyakit, katakanlah penyakit yang serem-serem gitu kan. AIDS, kamu divonis diabetes, kamu divonis jantung, mental drop. Ketika mental drop, 4 unsur ini pun baterainya pun perlahan juga tegangannya, frekuensi tegangannya turun, ikut turun karena kita shock. Ada rasa takut, ada rasa cemas kan seperti itu pemirsa. Nah, kita harus bisa mengendalikan situasi dan menerima, oh memang aku saat ini di tubuhku sedang menderita mengidap suatu penyakit medis A. Pahami rasa itu, nanti dalam perjalanannya itu kita mau ikhtiar kemanapun jauh lebih mudah.
kalau dalam penyakit metafisik yang berhubungan dengan santet itu tadi, Ya. aku wis disantet uang, ini anggap aja ngomongnya sendiri, ini cara saya untuk cara menyampaikan. Wis aku kena santet, hatiku cemas, mikir aneh-aneh, yang ngerjain siapa, kenapa kok begitu tega, kan macam-macam ini. Iya. Buang jauh-jauh pikiran itu, kendalikan semuanya, dan bikin senyaman mungkin diri kita dalam kondisi yang benar-benar bahasa saya persetan. Persetan. Semua yang masuk atas izinku. Jika memang kamu terobos tubuhku, kamu akan berhadapan dengan Tuhanku. Itu sebagai terapi psikologi. Ya. Sugesti diri ya. Ya, sugesti diri. Baru gitu. 2. Ya. Terus yang ketiga ada nggak? Lakukanlah meditasi. Apapun bentuk agama kita, keyakinan kita, karena Indonesia ini unsurnya banyak ya. Ya. Semua agama diakui negara, kan seperti itu. Kita lakukan meditasi di lantai, lebih bagus di tanah. Di tanah. Lakukan dengan rileks. Karena untuk mengembalikan sistem 4 unsur kita. Menguatkan sistem 4 unsur kita. Meditasi. Terus fokus. Nanti ada tahapan gelombang yang masuk. Kadang kita seperti ini. Normalnya orang yang tidak sebenarnya dia paham, tapi karena apa namanya, kurangnya informasi tentang cara bermeditasi yang baik dan benar, akhirnya cuma hanya tutup mata, diam, napas keluar masuk, dan hanya fokus dengan kelihatannya mata tertutup ya, mata tertutup. Anggap aja ini mata sudah tertutup, tapi telinga kita, pikiran kita kemana-mana. Mau dilakukan sampai apapun itu tidak akan bisa mencapai titik yang ayah harapkan, tuh titik kita sebagai nur, titik cahaya. Kita meditasi, setelah kita pahami unsur itu, napasnya diatur, keluarnya juga pelan-pelan, napasnya diatur, keluar pelan-pelan, konsentrasinya lebih masuk ke dalam, lebih ke diri, lebih ke jiwa, lebih ke perasaan. Hiraukan apa yang ada di otak kita, bayangan, gambaran, macam-macam itu aneh-aneh. Karena ketika kita sudah melewati 4 trap ini, sebenarnya ada unsur 7 trap untuk mencapai cahaya kita. Cahaya itu berarti, ini bahasa spiritual yang biasa saya ajarkan, saya pahami, tapi esensinya sama sebenarnya. Ini bahasanya. Ini kan fisik kita ini, ini raga fisik ini. Masuk ke, anggap aja di alam. Ketika kita konsentrasi, nanti akan masuk ke alam jin ya, di bahasanya, alam jin, alam emosi. Ada pembentukan nanti yang akan terjadi di alam itu. Pikiran main, ini main, kan seperti itu, akan menggambarkan aneh-aneh itu alam. Ini paling sekitar kurang lebih 15,5 jam itu udah masuk ke alam ini, jika memahami ya, konsep meditasi. Nah, setelah masuk sini, ini tingkatan yang ke atasnya. Istilahnya kita, bahasa ya, ngandake. Ngandake itu berarti memberitahukan kepada nur kita yang paling inti. Ketika sudah masuk, kita mencapai titik benar-benar fokus, ikhlas, pasrah diri, napas diatur,
Ya paling gampang gini untuk awal start. 1 2 nafas. 1 2 3 4 5 6 7 tahan. 1 2 3 4 5 6 7 keluarkan. Nah, gitu-gitu terus. Dan nggak usah berpikir macam-macam, hanya fokus di 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 hati, di hati, di perasaan. Untuk mencapai nilai, untuk mencapai di frekuensi cahaya itu tadi. Nggak tahu juga nggak apa-apa kan seperti itu. Tapi setidaknya kan mencoba dulu ya. ini kan lebih arah terapi melepaskan yang berhubungan dengan santet itu tadi. Itu setelah sampai, katakanlah yang ada di badan, ini simulasi, anggap santet itu bersarang, entah yang baru ini nih, ada jarum, ada apa, tapi nggak seperti itu. Ada di dalam. Unsur itu nanti perlahan-lahan akan terkikis. Terkikis. Ya. Ketika itu terkikis, kita sering melakukan upgrade meditasi jiwa. Kita kembali ke nomor 2 tadi, jiwa kita bahasanya persetan itu tadi, dan sering berwudu. Nanti netral. Lama-lama ya. Lama-lama netral. Yang diserang itu sebenarnya psikologis kita, unsur 4 kita. Ketika unsur 4 ini kena, katakanlah mental kita drop. Ketika mental kita drop, disitulah reaksinya semakin menjadi-jadi. Lebih cepat ya. Lebih cepat masuknya. Bagaimana menanganinya? Yaitu tadi, 1, berwudu. Kedua, yaitu tadi jaga psikologis kita. Setan, ya, seperti itu saya bilang. Jadi tetap senang, damai, tetap tenang. Senang. Hanya aku memang kena penyakit, tapi tenang aja. Ada Allah yang akan aku normalkan dengan caraku. Cari tempat, lantai, lebih baik di tanah. Karena kenapa tanah? Unsur tanah, manusia juga unsur tanah. Iya, menetralkannya. Netralkan. Lakukan itu minimal 15,5 jam. Jika orang awam, mungkin merasa kayak seperti begini loh. Aku ngapain ya ini? Ini anggap aja simulasi merem ya. Istilahnya mata. Bingung ini mau ngapain. Dalam kebingungan ini, ingat, napasnya diatur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keluarkan. Terus fokuskan ke dalam jiwa, perasaan itu tadi. Fokuskan, hiraukan suara ataupun orang lewat atau apa, hiraukan. Karena kita memang mengobati diri sendiri secara mandiri. Mandiri. Itu lebih cepat sebenarnya daripada kita. Setelah itu selesai, mungkin kan masih ada keraguan, apa ya nanti sembuh gitu ya. Jiwa ini tidak bisa bohong. Aku rasanya beda ya, seperti itu. Yang terakhir. Setelah itu lakukan itu kurang lebih maksimal 7 hari. Ambil di apa namanya, jam-jam di tertentu, frekuensi ya. Kenapa jam enak malam? Karena gangguan alam sekitar, dalam arti lingkungan, suara motor berisik, orang yang ngerjain aja mencari suara yang tenang kan, kayak gitu. Iya, benar bahasanya. Apalagi kita juga mencari situasi yang lebih tenang juga. Tenang, usahakan dalam kondisi yang tenang ya pemirsa. Apapun bacaan doa dalam meditasi, saya kembalikan ke teman-teman, ke pemirsa ya. Kita punya agama, katakanlah Islam, kita wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus wirid itu kan sebenarnya ini untuk menghantarkan kita kepada frekuensi sinyal. Setelah kita sampai ke frekuensi sinyal tersebut, baru kita nanti yang mengatur, ketemu cahaya itu tadi. Cahaya itu tadi akan tahu apa yang menjadi keinginan atau keluh kesah kita. Bahasa kita ketemu sama sejati ning hati
Jiwa. Sejatine awak dewi kan, Yes. sejatine diri sejati kan, seperti itu. Bukan guru sejati ya, tapi diri Diri sejati. sejati. Dalam rangkaian tubuh manusia itu ada cahaya Allah dan ada cahaya Nur Muhammad. Jika itu kita memahami konsep itu dan kita bisa melakukannya untuk mendekatkannya, menemukan sinyal frekuensinya, akhirnya benda apapun tadi yang masuk, Keluar. insya Allah bisa teratasi. Itu cara pengobatan secara mandiri. Dan saya yakin jika pemirsa mengamalkannya maksimal 7 hari, rasakan bedanya. Dan terakhir ditutup dengan metode air. Beli itu air aqua atau enggak, masak air sendiri. Air sumur. Masak air sumur, doakan sendiri, terserah. Kalau enggak titip air ini, ada saudara pergi ke masjid atau saudara pergi ke gereja, titip suruh bawakan. Hanya mengambilkan sisi unsur energi. Energi positifnya. Minum. Itu apakah harus air sumur? Lebih bagus sebenarnya air sumur. Karena air-air yang ada di Nganu kan sudah diobatin ya. Sudah masuk rangkaian macam-macam. Iya, dalam ilmu spiritual gaib kan yang diambil energinya. Energi yang positif dan kemurnian ya. Kalau kita tidak membahas itu, kita minum air apa yang mineral yang kita fine-fine aja. Tapi kalau semisal di kota itu kan sudah susah ya untuk cari air sumur. Harus bagaimana? Semisalnya ini. Pasti bisa. Karena sekota-kota apapun kita, ketika kita memang mempunyai niat untuk kesembuhan, pinggiran dikit ke desa pasti mendapatkan yang namanya air sumur. Berarti lebih bagus pakai air sumur ya. Lebih bagus itu bisa pakai air sumur. Seandainya ini yang terkena santet itu sudah parah, apakah bisa pengobatan mandiri? Maksudnya udah parahnya seberapa dulu? Ya sudah tidak bisa melakukan yang secara mandiri. Ya berarti itu harus dengan bantuan. Tidak semuanya. Ya tubuh secara fitrah pun juga sama ya. Ketika tubuh memang sudah tidak bisa mandiri, berarti harus ada pihak lain yang membantu untuk mengatasi apa yang menjadi keluhannya. Kurang lebih kayak gitu pemirsa. Ini semua tujuannya baik, tidak ada motivasi untuk menjatuhkan atau mengurangi nilai. Tapi kita di sini lebih ke arah memberikan ilmu apa yang saya pahami untuk diberikan kepada mungkin yang merasa pernah kena santet, mempunyai keluhan itu. Setidaknya tidak ada salahnya itu dicoba. Karena ini kan juga berdasarkan request pertanyaan. Ada request pertanyaan. Jadi ini sekedar membagi ilmu, share ilmu. Udah gitu ya. Gitu ya. Ada tambahan? Udah gitu. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan tentang bagaimana cara kita mengobati secara mandiri ketika kita terkena santet. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.